بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، kembali kita membahas dari kitab tafsir yang kita masih berada di tafsir juz amma atau juz 30 di surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara tentang hari kiamat, setelah berbicara tentang hari kiamat dan gambaran kondisi dan keadaan ketika terjadi hari kiamat, sampai di ayat yang ke-20-nya Allah berbicara tentang gambaran kejadian hari kiamat yang kita seorang mukmin, seorang muslim beriman akan terjadinya hari kiamat. Kemudian setelah Allah menjelaskan gambaran terjadinya hari kiamat yang sungguh dahsyat, mengerikan sekali, baru Allah kemudian menjelaskan tentang neraka Jahannam di ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam, neraka memiliki beberapa nama. Neraka Jahannam, demikian juga Hutamah, ya. Kemudian Narun Hamiyah. Banyak memiliki nama, namun memiliki penjelasan masing-masing.
Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah sebuah tempat yang tempat tersebut sudah mengintai, sedang mengintai. Kapan neraka jahanam mengintai penduduknya? Tatkala orang yang melewati jambatan sirat. Setiap orang yang melewati jambatan sirat, yang jambatan sirat di bawahnya jahanam, yang terus mengintai siapa yang pantas untuk mengisinya dari yang lewat-lewat ini. Ahibati fillah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan beberapa para sahabat. Ketika mereka berjalan, mereka mendengar sebuah dentum, sebuah suara yang menggetarkan penduduk Madinah. Tatkala ditanya kepada Rasulullah, suara apa itu? Suara batu yang dilemparkan dari dasar mulut neraka jahanam, karena neraka itu seperti diibaratkan seperti sumur yang dia semakin ke dalam sampai kepada dasar, apa namanya, itulah tempatnya orang-orang munafik, kerak-kerak sampai ke sana. Tatkala batu itu dilemparkan, dari awalnya batu itu puluhan tahun baru sampai ke dasarnya, dan itulah kedengaran suaranya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surah, di akhir-akhir nanti di dalam surah, waji'a yawma idzim bi jahannam, waji'a yawma idzim bi jahannam, di suatu hari jahannam itu akan didatangkan. Disebutkan dalam riwayat atau dalam hadis Imam Muslim, neraka jahanam itu didatangkan, ditarik, karena neraka itu memiliki 70.000 rantai, dan satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Ditarik, didatangkan. Waji'a yawma idzin bi jahannam, malaikat itu atau neraka jahanam itu akan didatangkan, akan ditarik. Memiliki
memiliki 70.000 rantai untuk menariknya, dan satu rantai yang menariknya 70.000 malaikat. Yauma idzi yatadzakkarul insan, ketika neraka jahanam itu didatangkan, setiap orang yang melihatnya akan mengingat-ingat apa yang telah dia perbuat di dunia ini. Bahkan Allah mengatakan neraka jahanam itu bersuara. Belum lagi datang neraka jahanam itu didatangkan, belum lagi datang suara neraka jahanam itu dari jarak ratusan tahun perjalanan, itu sudah kedengaran. Ratusan tahun perjalanan, suara neraka jahanam itu sudah kedengaran dengan marahnya neraka jahanam itu. Suara yang bergejolak, suara yang begitu mengerikan. Dan itu didengar dari ratusan tahun perjalanan. Ketika mereka melihat dahsyatnya apinya, kita tahu sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, api di dunia ini bandingannya dengan neraka jahanam berapa? 70 kali lipat. Api di dunia ini 70 kali lipat. Ahibati fillah, kenal dengan mancis saja jemaah. Coba kita ingin belajar, hidupkan mancis. Coba berapa lama kita bertahan dari api mancis itu? Berapa lama kita bertahan dari api mancis itu? 5 menit. Tahan tangan kita ini dibakar dengan api mancis. 5 menit. Sebuah rumah terbakar. Lihat bagaimana apinya. Coba bayangkan kalau seandainya rumah yang terbakar, api yang bergejolak, lemparkan seseorang ke dalam api itu. Apa yang terjadi? Demi Allah, dibandingkan dengan api neraka jahanam, tidak ada apa-apanya dengan itu. Gak ada apa-apa. Bahkan neraka itu membakar bukan jasad saja, bukan kulit saja, sampai kepada lapisan-lapisan kulit daging ini akan terbakar semuanya. Di dalam dada kita, apa yang ada di dalam dada semuanya terbakar. Mau usus-usus, mau jantung-jantungnya terbakar semuanya. Gak ada tersisa walaupun satu urat yang terkecil di dalam diri kita ini. Gak ada tersisa. Semuanya terbakar sampai ke dalam-dalamnya. Allah ya hibati fillah, sering Allah mengatakan, fa'anzartukum naran talazza, aku ingatkan kepada kalian tentang neraka yang bergejolak.
Masya Allah. Allahumma shayban nafi'a. Hatta Nabi membacakan ayat tersebut, fa'anzartukum naran talazza, mengatakan di hadapan para sahabat di khutbah di atas mimbar sampai mimbar itu bergoyang. Fa'anzartukum naran talazza, dengan dahsyatnya Nabi mengingatkan. Allah ya jemaah. Makanya Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Hendaklah kalian berhati-hati. Sesungguhnya neraka jahanam itu mengintai setiap saat siapa yang berhak untuk masuk ke dalamnya sehingga dia hancurkan itu. Wallahi, neraka jahanam itu mengintai dan mereka dengan penuh dengan kebencian. Kalau kita membahas bagaimana makanannya, bagaimana minuman penduduk neraka tersebut, wasuqu ma'an hamima, mereka diberikan air hamima, hamim, air yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, ketika air itu mereka minum, semua di dalam perut-perut itu mencair. Dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithun ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Apakah penduduk neraka begitu masuk langsung diberikan air? Belum. Sampai tiba masanya tatkala mereka meminta minuman, karena mereka barusan memakan zakum. Zakum yang kata Nabi SAW, satu tetes dari buah zakum diteteskan di permukaan bumi ini, hancur bumi. Itu satu tetes jemaah. Bayangkan kalau satu bulatnya zakum itu memiliki duri, berduri. Satu tetes hancur dunia. Bagaimana semua bentuk dengan sempurnanya itu dimakan. Makanya Allah mengatakan rasa yang mereka rasakan seperti logam dilelehkan, diminumkan, logam yang meleleh diminumkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di perut-perut mereka? Meleleh semua. Mereka minta
minuman, dikasih oleh Allah minuman. Itulah hamimah. Tusqa min ainin aniyah. Tibalah masanya penduduk neraka itu diberikan minuman yang mendidih, yang kata para ulama tafsir, yang sudah dididihkan semenjak sebelum penciptaan langit dan bumi, yang sudah dididihkan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Jadi air didih itu sudah dididihkan, sudah dipanaskan semenjak penciptaan langit dan bumi. Berarti sekarang itu air itu masih dipanaskan atau tidak? Masih dipanaskan. Berapa ribu tahun, subhanallah jemaah. Kata para ulama, semenjak diciptakan langit dan bumi, disitulah dididihkan air tersebut, dipanaskan air tersebut. Sampai kapan itu dipanaskan? Sampai nanti penduduk neraka masuk neraka dan mereka tibalah saatnya mereka meminum air tersebut. Berapa umur dunia saat ini jemaah? Tak ada yang tahu. Ketika kita mati semuanya, terjadi hari kiamat, apakah air panas tersebut sudah masih dididihkan? Masih dipanaskan? Masih dipanaskan. Berapa tahun kita di alam barzakh, berapa tahun kita di padang mahsyar, itu air masih dipanaskan. Masuk fase terjadinya hisab. Berapa tahun kita manusia selesai masa penghisaban, itu air masih dipanaskan, belum diminumkan kepada penduduk neraka. Sampai seluruh fase kejadian-kejadian tersebut, sehingga sampailah penduduk neraka masuk neraka, dan sampai mereka tibalah masanya diminumkan. Berapa ribu tahun dipanaskan air itu. Itulah air hamim. Makanya wajar saja Allah mengatakan wasuqu ma'an hamima. Tatkala air itu diminumkan kepada mereka, faqatta'a am'a'ahum, seluruh yang di sini cair semuanya. Masuk ke tenggorokan cair. Air itu memasuki sampai ke dada, cair semua yang di dalam dada, sampai ke dalam perut, semua yang dalam perut cair. Kena saking panasnya, kena ribuan tahun sudah dididihkan, sudah dipanaskan. Satu jam saja air itu dipanaskan, siapa yang bisa minum langsung? Air sekarang kita panaskan, mendidih dia, coba langsung minum. Ada yang bisa? Langsung diangkat, begitu diangkat langsung minum. Itu masih 1 jam dipanaskan. Bagaimana dengan ribuan tahun lamanya air tersebut dipanaskan, dan bahkan saat ini air itu dipanaskan. Makanya subhanallah, seorang ulama tabi'in, Rabi' bin Khaisam, ulama besar, di tengah-tengah malam putrinya melihat ayahnya enggak bisa tidur. Dia melihat ayahnya bangun, enggak bisa tidur. Kemudian dia mengambil air wudhu. Tatkala putrinya mengatakan, wahai ayah, kenapa engkau tidak tidur seperti manusia saat ini tidur? Apa jawaban dari Rabi' bin Khaisam? Wahai anakku,
bagaimana mungkin ayahmu bisa tidur padahal di dalam benaknya saat ini teringat dengan panasnya neraka jahanam. Tergambar bagaimana makanan penduduk neraka jahanam, tergambar bagaimana minuman panasnya penduduk neraka jahanam. Terbayang. Demikian juga terbayang dia bagaimana pakaian yang dipakai oleh penduduk neraka jahanam. Itulah pakaian yang mereka pakai adalah ter. Tahu ter, Pak? Ngaspal apa itu? Jalan tuh kan ada yang hitam tuh, pan yang menyiram itu. Itulah ter. Itulah nanti akan dijadikan seperti pakaian penduduk neraka. Allah. Semuanya panas. Makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat itu panas. Akan suatu saat akan dingin. Panas yang mematikan, yang menyiksa, dingin yang menyiksa. Dua iklim. Suatu saat dingin, dingin yang membuat penduduk di dalamnya tersiksa. Ketika berubah iklim panas, panas yang menyiksa mereka. Apakah mereka mati di dalamnya? La yamutu fiha wa la yahya. Dalam surah apa ini? Sabbihis. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak mati dan tidak hidup. Kenapa tidak mati dan tidak dimatikan? Tidak ada jedah walaupun per detik, enggak ada. Wala yahya, mereka tidak hidup karena mereka tidak merasakan kehidupan di dalamnya. Enggak mereka rasakan kehidupan di dalamnya. Bahkan mereka minta sama Allah. Mereka mengatakan kepada malaikat-malaikat, sampaikan kepada Allah, katakan kepada Allah agar kami dimatikan saja. Kalau sudah mati terasa itu jemaah panasnya neraka? Gak terasa. Permintaan penduduk neraka agar dimatikan saja. Tak tahan lagi mereka. Siapa mereka yang mengisinya itu jemaah? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu senantiasa mengintai siapa yang mengisinya. Siapa mereka? Lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang melampaui batas. Ini penduduknya jemaah. Lit-taghina ma'aba. Mereka lah yang melampaui batas. Bagi siapa neraka jahannam? Inna jahannam kanat mirsada lit-taghin.
bagi mereka yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas tidak harus kafir, tidak. Berarti muslim juga bisa? Ya Allah, muslim juga bisa jemaah. Namun bedanya, kalau orang kafir kekal selama-lamanya, sedangkan muslim tidak kekal, tapi dia merasakannya. Muslim yang bagaimana merasakannya? Littaghina ma'aba, mereka yang melampaui batas. Semua kehidupan ini sudah Allah berikan batasan-batasan. Batasan di dalam mencari rezeki, batasan di dalam berbicara, batasan di dalam melihat, batasan di dalam memakan dan meminum, batasan di dalam pekerjaan, batasan di dalam makanan, minuman, perbuatan. Semua Islam Allah sudah memberikan batasan. Allah mengatakan, tilka hududallah. Itulah batasan-batasan Allah. Tatkala melewati dari batasan itu, itulah disebut dengan melampaui batas. Bisa saja seorang muslim yang melampaui batas, sehingga dia mendapatkan makanan itu, minuman tersebut, pakaian tersebut. Namun bedanya, kalau dia muslim tidak akan kekal selama-lamanya. Berapa lama dia melakukan dosa. Padahal hitungan hari di yaumul qiyamah, satu hari seperti 1000 Allah, 1000 tahun jemaah. Satu hari 1000 tahun. Bayangkan kalau misalnya na'udzubillah, mereka orang-orang yang mengatakan, Ustaz, 1 minggu pun tak apa-apa. Gak apa-apa Ustaz, 1 minggu pun gak apa-apa. Tak tahu dia satu hari itu hitungannya di yaumul qiyamah 1000 tahun. Berarti berapa lama dia di sana? Kalikan 7. Udah isya jemaah. Allah mengatakan, ya waquduhan nasu wal hijarah. Yang api, yang membuat api atau api neraka itu adalah manusia dan batu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Sungguh yang mengisi neraka jahannam itu adalah manusia dan jin. Manusia yang bagaimana yang mengisi neraka jahannam? Littaghina ma'aba, mereka yang manusia yang melampaui batas. Maka ahibati fillah, tatkala kita melampaui batas, istighfar, kembalilah kepada Allah agar Allah mengampuni. Tatkala kita melampaui batas, kembali kepada Allah. Allah sering mengatakan, fafirru ilallah, fafirru ilallah,
berlarilah kalian menuju Allah, kembalilah kalian kepada Allah. Tatkala kalian jauh dari Allah, kembali kepadanya. Tatkala kita melampaui batas, kembali kepadanya, beristighfar, bertaubat. Karena yang mengisi neraka jahanam adalah manusia dan jin. Yang menjadi bara neraka jahanam adalah waquduhan nas wal hijarah, manusia dan batu-batu. Manusia yang bagaimana? Littaghina ma'aba, mereka yang melampaui batas. Orang yang berdosa adalah orang yang melampaui batas. Ahibati fillah, inilah membuat para ulama itu tidak terpejam matanya di tengah malam. Inilah membuat para ulama itu senantiasa memalingkan penglihatannya tatkala di depannya ada haram. Inilah yang membuat membungkam mulut mereka, tidak memakan apa-apa kalau di depan mereka itu adalah makanan yang haram. Mereka tahan itu. Makanya istri-istri ulama itu tatkala mereka menghantarkan suami-suami mereka bekerja, Allah, wahai para ummahat, wahai para istri, lihat ini bagaimana cerminan mereka para istri yang salihah. Tatkala istri-istri itu menghantarkan suami-suami mereka di depan rumah-rumah mereka, apa kata istrinya? Wahai suamiku, kami menahan lapar dan haus, namun kami tidak tahan menahan siksaan api, panasnya api neraka. Maka bawalah ke rumah ini kecuali yang halal saja, jangan bawa yang haram. Kami tidak tahan menahan dari neraka tersebut. Pesan seorang istri kepada suami tatkala ingin bekerja, mencari yang halal saja. Ingatkan itu wahai para istri kepada suami, dan ingatkan suami kepada wahai para suami kepada istri-istrinya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dari api neraka dan juga keluarga kalian. Jagalah diri kalian dari api neraka, jaga juga keluarga-keluarga kalian, jaga istri kalian, jaga anak-anak kalian. Allah perintahkan itu kepada kita. Ahibati fillah, sebutkan dalam riwayat, kalau seorang hamba senantiasa meminta kepada Allah syurga setiap harinya, meminta kepada Allah syurga dan dijauhkan api neraka, kata Nabi SAW, Allah akan kabulkan itu. Setiap harinya terus meminta syurga dan dijauhkan api neraka, Rasulullah mengatakan Allah kabulkan itu. Wallahi, tidak ada orang yang setiap hari meminta syurga kecuali dia benar-benar ingin syurga. Tidak ada orang, camkan ini jemaah, kalimat ini camkan dan lihat bagaimana mereka. Lihat mereka secara praktik. Siapa mereka yang senantiasa meminta syurga? Siapa mereka? Orang-orang yang serius, orang-orang yang benar. Dan siapa mereka agar meminta kepada Allah dijauhkan dari api neraka? Yang mereka meminta setiap hari, kecuali mereka adalah orang-orang yang benar-benar dijauhkan dari api neraka. Makanya Nabi saja jemaah sebelum salam tidak meninggalkan 4 perlindungan. Di antaranya apa? Perlindungan dari api neraka. Itu Nabi jemaah.
Nabi. Ahibati fillah, ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.